Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asben Duyus. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani atau mengatasi anak yang mempunyai kekurangan atau anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunagrahita. Saya akan memberi tips atau cara, ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk menghadapi anak yang mengalami tunagrahita tersebut. Sama-sama kita ketahui, yaitunya tunagrahita atau disebut juga sebagai disabilitas intelektual. Ini merupakan kondisi disabilitas yang ditandai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Jadi kemampuan intelektual anak disabilitas ini yaitunya di bawah rata-rata anak normal. Jadi kondisi ini dapat terjadi pada siapapun, termasuk anak-anak. Kemudian kondisi ini biasanya ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi intelektual. Bisa juga dalam pembelajaran, kemudian keterampilan, bahkan kecerdasan. Jadi anak-anak yang seperti ini, anak tunagrahita ini juga memiliki IQ yang berada di bawah rata-rata anak normal. Begitu. Jadi ciri lainnya, kondisi ini ialah cara belajar. Jadi sulit berkomunikasi, kemudian sulit mengatur emosi, dan juga kemampuan berkembangnya lebih lambat daripada anak-anak lainnya atau anak-anak normal. Itulah yang dialami dari anak tunagrahita tersebut. Kemudian tipsnya, ada 5 cara yang bisa kita gunakan menangani anak tunagrahita berikut. Yang pertama yaitu tetap rutinitas secara konsisten. Maksudnya, yang pertama ini, tetapkan rutinitas secara konsisten ini begini. Menetapkan jadwal dan rutinitas sangat membantu anak-anak tunagrahita. Sebab umumnya mereka sulit sekali menerima dan mengingat perintah yang diberikan. Membuat jadwal aktivitas, kemudian kita membuat jadwal aktivitas seperti berpakaian, mandi, makan, akan membantu anak belajar melakukannya dengan baik. Jadi kita buat jadwal-jadwal yang ringan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita buat jadwal berpakaiannya, makannya, mandinya, dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan kepada anak tunagrahita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mengatasi anak tunagrahita yaitu memasukkan anak ke sekolah khusus. Ya, sama-sama kita ketahui, anak tunagrahita ini adalah anak yang berkelainan. Maksud saya di sini, anak yang memiliki perlakuan atau IQ yang di bawah anak normal lainnya. Jadi yang kedua yaitu memasukkan anak ke sekolah khusus. Dengan kondisi tunagrahita ini membutuhkan dukungan pendidikan ya dari sekolah khusus. Sebab anak-anak ini memiliki kemampuan intelektual yang cukup rendah dan membutuhkan orang lain untuk menemaninya di sekolah. Jadi sistem pendidikan sekolah khusus juga memberikan anak layanan ini untuk membantu mereka belajar dengan berkembang, khususnya agar mereka dapat hidup dengan mandiri. Jadi di sekolah khusus ini, jadi anak-anak itu akan dilatih
perkembangan motoriknya, perkembangan jiwanya, supaya anak ini bisa melakukan hal-hal yang mandiri, yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Itu yang terlebih dahulu yang penting, untuk dirinya sendiri. Oke. Kemudian tips yang ketiga yang bisa saya berikan yaitu yang ketiga itu kita harus mendidik anak itu dengan sabar. Jadi sama-sama kita ketahui anak tadi mempunyai kekurangan. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu harus menghadapi dengan sabar. Mengingat anak-anak ini memiliki keterbatasan di dalam mengingat, kita sebagai orang tua perlu mendidiknya dengan sabar. Di samping hal-hal yang mereka kelak peroleh di sekolah, ada hal penting yang perlu kita ajarkan sendiri kepada anak di rumah. Yang sebenarnya sebagian besar anak menyandang tunagrahita ini dapat hidup mandiri atau dapat hidup bersama masyarakat lainnya, seperti masyarakat anak-anak yang normal lainnya. Tidak jarang bahkan penyandang disabilitas ini, anak-anak kita yang mengalami disabilitas ini memiliki pekerjaan dan hidup mandiri. Ya, hidup mandiri seperti orang-orang normal lainnya. Jadi, namun mereka membutuhkan bimbingan dari kita sebagai orang tua. Ya. Kemudian kita sebagai orang tua perlu mengenalkan dan mengajarkan anak berbagai macam cara berinteraksi serta keterampilan yang mereka butuhkan, seperti makan, yang setelah saya jelaskan tadi, seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, melindungi diri, kemudian menggunakan uang, merespon orang lain dengan baik dan bersikap terhadap orang lain. Jadi itu perlu kita pelajari atau kita berikan, kepada anak kita yang mengalami gangguan tunagrahita tersebut. Kemudian tips selanjutnya dari saya yaitu yang keempat, memberikan anak itu aturan. Jadi kita sebagai orang tua di rumah, kita juga harus membuat sebuah aturan untuk anak-anak kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Aturan tetaplah hal penting yang perlu orang tua buat guna membantu anak mengatur aktivitasnya. Jadi ini menjadi sangat penting bagi anak tunagrahita, sebab dapat membantu mereka hidup dengan lebih baik. Jadi yang keempat yaitunya peraturan cara yang keempat yaitunya memberikan anak itu suatu aturan di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitunya tip yang kelima atau yang terakhir yaitunya menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Jadi kita sebagai orang tua terlebih dahulu kita harus menerima keadaan anak kita tersebut, bahwa anak kita itu mengalami gangguan di bawah anak normal lainnya ya. Jadi menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Kemudian itulah 5 cara menangani anak tunagrahita yang bisa saya berikan. Kemudian berikan selalu anak-anak cinta dan bimbingan yang terbaik, ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian terima mereka apa adanya, sebab anak-anak merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.